Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran bab 2 prakarya di pertemuan ke-6, yaitu kerajinan tekstil. Kalian bisa buka bab 2-nya di halaman 36 tentang kerajinan tekstil ya. Oke, poin yang pertama yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Ya, itu pengertian dari kerajinan itu sendiri. Kemudian di sini ada tujuan dari produk kerajinan tekstil. Yang pertama sebagai penghias. Apa itu sebagai penghias? Yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan atau suatu benda atau sebagai pajangan. Contohnya apa? Contohnya yaitu hiasan dinding. Kemudian yang kedua, fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Apa itu contohnya fungsi benda pakai? Ada yang tahu? Ya, contohnya busana, tas, dan aksesoris. Kemudian fungsi ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya seperti kain ulos ya, kemudian kain tenun untuk upacara pernikahan, pemakaman, biasanya kan begitu ya kalau untuk kelengkapan ritual. Kemudian terakhir yaitu tentang fungsi simbolik, yaitu di sini kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tersebut dengan berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, batik yang dibuat dengan motif simbolik. Simbolik itu maksudnya gini. Jadi di suatu daerah itu misalkan di Solo itu ada simbol tertentu ya, misalkan contohnya seperti batik Megan Mendung. Nah itu kan dari Solo. Nah itu simbol dari Solo, simbolik namanya ya. Kemudian kita ke poin kedua tentang prinsip kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Oke, apa itu? Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam atau bahan buatan, bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Nanti kita di pelajaran semester kedua kita akan mempelajari itu ya, limbah, masalah limbah. Kemudian kita ke poin B yaitu keterampilan tangan. Keterampilan tangan ini apa contohnya? Ada yang bisa nyampaikan keterampilan tangan itu seperti apa? Yaitu keterampilan tangan itu hasil karya kerajinan yang memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Contohnya kerajinan yang kalian buat di bab 1 kemarin ya, dari pelupak pisang. Kemudian unsur estetiknya kita lihat. Kemudian estetik itu apa? Unsur estetik itu yaitu kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara nilai estetik itu apa? Nilai estetik itu adalah nilai keindahan suatu produk tersebut. Ya, bagaimana kalian melihatnya? Bagus nggak kira-kira unsur estetik itu? Nah, itu namanya unsur estetik.
Kemudian yang D yaitu unsur hiasan atau ornamen. Ornamen yaitu unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya bisa dilukis, diukir, dan dicetak ya. Di sini ada banyak, kalian bisa baca-baca di bab 2-nya. Oke, yang ketiga kita bahas jenis dan karakteristiknya. Jenis dan karakteristiknya ini banyak sekali ya, kalian bisa lihat. Di situ ibu akan menjelaskan tekniknya, ada apa namanya, tekniknya dulu ya. Di situ ada dua macam. Yang pertama struktural teknik. Apa itu struktural teknik? Yaitu disusun dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut ini ya, seperti gambar ini. Kemudian untuk dekoratif tekniknya yaitu sentuhan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Nah, itu di dekor, kalau bahasa kita di dekor lah ya. Nah, itu misalkan tas, kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Nah, udah sementara kita di situ dulu pembahasannya. Nanti akan ibu bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Setelah kalian mendengar dari yang ibu jelaskan ini, ada nggak yang ingin ditanyakan dari sini? Oke, silakan ditanyakan di forum. Nanti kita setelah selesai kita akan praktek lagi untuk yang tekstil ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.